ini yaitu 3 tipe lukisan menurut Kandinsky. Nah, inilah teori Kandinsky ya. Dia siapakah Kandinsky, kita lihat dulu nih. Kita lihat sekilas siapakah Kandinsky. Kandinsky terputus. Nah, semoga tidak ada masalah dengan koneksi ya. Oke, berhasil tersambung ulang. Baik. Kandinsky adalah seniman dari Rusia. Dia kelahiran Moskow 6 Desember 1866, bulan ini ya, ini bulan Desember. Kemudian meninggalnya tanggal 13 Desember 1944. Berarti berapa tahun ini? Nah, dia meninggal di Perancis. Masa kecilnya tinggal di Ukraina. Ini Ukraina dan Rusia itu memang memiliki keterkaitan kultur. Meskipun sekarang sedang berperang ya, belum selesai juga. Dia, Kandinsky, mulai melukis usia 30 tahun, jadi ini termasuk tidak dari muda ya. Jadi teman-teman kalau yang baru melukis usia 30 tahun tidak perlu ragu. Dia berprofesi sebagai kepala profesor hukum Romawi di Universitas of Dortmund. Jadi Kandinsky ini latar belakangnya bukan seni ya, latar belakang pendidikannya bukan seni tetapi hukum. Dia adalah ahli hukum. Nah, rekan-rekan mahasiswa Kampus Lukis Pantai Explorer, pada tahun 1896 ia menetap di Jerman, tepatnya di Munich, untuk belajar di Anton Bruckner. Ini seorang seniman. Kemudian dia melanjutkan ke Academy of Fine Arts. Jadi kalau teman-teman sudah berusia 30 tahun nggak masalah ya, bahkan usia 50, 60, 70 tahun pun melukis tidak masalah. Dia dianggap sebagai nenek moyang atau bapak seni abstrak modern dunia. Bapak seni abstrak modern dunia. Baik, rekan-rekan Pantai Explorer, sekarang habis kuliah sedang kuliah ya. Kita lihat ya 3 tipe lukisan menurut Kandinsky. Pertama adalah ini 3 tipe lukisan ini dimuat di dalam Concerning the Spiritual in Art tahun 1912 ya. Kandinsky menyatakan ada 3 jenis lukisan. Jenis pertama adalah jenis impresi atau impression. Impresi itu artinya kesan. Kemudian jenis kedua adalah improvisasi, improvisation atau improv itu ya improv itu membuat hal-hal yang tidak terduga, membuat hal-hal yang baru yang tidak terancang awalnya, gitu. Improvisasi, mengimprov atau bersifat spontan. Kemudian yang ketiga adalah lukisan yang bertipe komposisi atau composition. Ini ketiga jenis ini ada di dalam teori Kandinsky. Nah, lukisan yang sifatnya impresi ini atau impression itu memberikan kesan langsung ya, kesan langsung dari benda alami yang diekspresikan dalam bentuk artistik. Jadi kesan ini berbeda ya dengan impresionisme, meskipun nanti secara wujud memang sama, tetapi ini adalah kategori ya, kategori lukisan. Bukan impresionisme sebagai aliran, tetapi impression sebagai tipe, sebagai gaya, sebagai jenis di dalam kategori Kandinsky. Lalu yang improvisasi itu karyanya bersifat spontan, karyanya tidak dalam rancangan yang ketat. Nah, ini nanti berlawanan dengan
yang composition, yaitu bentuk berdasarkan perhitungan yang matang. Baik, rekan-rekan Pancing Explorer, kalau kita lihat contoh-contohnya adalah sebagai berikut. Oh, ini belum kelihatan ya. Dari tadi belum kelihatan ya. Nah. Oh, sudah ya. Sudah ya. Baik. Ini contoh karya impresi ya, kesan impresi. Meskipun lukisannya adalah lukisan impresionisme ya, lukisan impresionisme ya tergolong sebagai impresi. Ini sekali lagi tipe berdasarkan atau gaya berdasarkan kondisi, karena nanti pengkategorian gini nih bisa berbeda-beda. Ini adalah karya Claude Monet yang berjudul Jerami tahun 1890-1991 ya. Ini adalah karya-karya yang memakai impresi sebagai titik tolaknya ya, sebagai titik tolaknya. Baik, rekan-rekan, kita masuk ke jenis yang kedua. Mas maturnuun sangat sami. Terima kasih banyak. Terima kasih sampai kuliah. Oke. Maturnuun sangat ya. Terima kasih. Ini jenis yang kedua yaitu improvisasi. Nah, kalau kita lihat karyanya Jackson Pollock, Blue Ball Number 11 ini tahun 1952 pembuatannya itu tidak dibuat berdasarkan pertimbangan yang ketat, tetapi lebih ke arah improvisasi, lebih ke arah ya dia membuat dengan intuisinya ya, dengan cara diciprat-cipratkan. Nah, ini berbeda lagi nanti dengan karya yang berjenis komposisi, sebagaimana karya Piet Mondrian Broadway Boogie Woogie tahun 1943 mandek, terus dibuat lagi kebalik ini 1940 terus 43 malah kebalik ya, terus diteruskan lagi oleh Mondrian. Nah, kalau karya jenis ini cara pembuatannya ya benar-benar diperhitungkan, cara pembuatannya, komposisinya benar-benar ditimbang agar tepat, agar tidak memiliki penyelewengan ya, dalam artian improvisasi tadi ya. Ini berbeda dengan improvisasi. Itu rekan-rekan Pancing Explorer. 3 jenis karya menurut Wassily Kandinsky, yaitu impresi, improvisasi, dan komposisi. Untuk itu rekan-rekan Pancing Explorer, rekan-rekan juga bisa membuat tugas berdasarkan karya atau berdasarkan apa yang dibuat oleh Kandinsky ya. Saya akan membuat tugas di 40 ya.